Gue dari Cilacap di Jawa Tengah. Terus SMA waktu itu cuma mikir kayak, aduh pengen coba ngekos, pengen coba nggak di rumah, pengen coba hidup belajar sendiri gitu. Terus yaudah coba cari di Bandung waktu itu. Dapatlah di Aloysius Bandung waktu itu. Terus Sorry, Cilacap sama Bandung tuh sejauh apa? Cilacap sama Bandung itu 8 jam kalau naik kendaraan darat. Iya, sekitar segitu paling Wow. cepat. Ya nggak ada pesawat sih. Halo, di episode ini gue bicara dengan teman gue, Feryandi Nurdiantoro. Jadi Ferry ini dia besar di Cilacap, lalu SMA dan kuliah di Bandung, dan dia juga sempat kerja di Jakarta. Setelah kerja di Jakarta beberapa tahun, Ferry pun memutuskan buat lanjut S2 di Amerika. Di Amerika, Ferry kuliah lagi di Carnegie Mellon University atau CMU di Silicon Valley. Dan habis lulus dari CMU, Ferry itu bisa mendapatkan pekerjaan di sini juga. Jadi dia kerja lagi sebagai software engineer, tapi sekarang di salah satu perusahaan terbesar di dunia, yaitu Meta. Bagi kalian yang nggak tahu, Meta itu adalah holding company-nya Facebook, Instagram, WhatsApp. Jadi itu 3 company itu dalam naungan yang disebut Meta. In this episode, we talked a lot about his journey, and we also talked about advice for those who are interested in being able to work overseas. And that said, I hope you enjoy this episode with Feryandi Nurdiantoro, software engineer at Meta. Halo Fer. Halo Gar, kabar? Baik. Gimana kerjaan? Gitu-gitu aja sih. Lagi sibuk-sibuknya nih. Waduh. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi lo itu Fer, lo kerja di Meta. Ya betul. Lo dan Meta, which is holding company-nya Facebook, Instagram, WhatsApp. Dan lo kerjanya di Silicon Valley, di kantor pusatnya. S1 di Indonesia. Lo gimana ceritanya Fer bisa di sini? Ceritanya lumayan panjang sih, dan gak se-straightforward itu. Gak tahu sih orang bakal ngeliatnya nih menarik atau enggak ya. Cuman ya cukup panjang ceritanya, banyak hal-hal yang kayak nggak diduga terjadi gitu kan. Dan intinya sih pokoknya kalau ada kesempatan apapun gue ambil. Jadi kayak misalkan kenapa, dari pertanyaan lo kan kenapa gue bisa di Meta nih. Awalnya gue nggak mau di Meta. Awalnya gue tadinya mau di company lain, tapi agak kurang serak sama company lain. Terus tiba-tiba recruiter Meta reach out. Terus akhirnya berusaha untuk dapetin itu dalam waktu 1-2 bulan, beresin semua interviewnya. Syukurnya bisa lolos. Jadi langsung ambil aja Meta. Karena waktu itu juga kayak company yang lainnya kayak kurang keserak gitu kan. Nah itu salah satu contoh kayak kenapa setiap ada kesempatan gue berusaha coba ambil aja gitu. Kadang kesempatan itu kan nggak tahu kalau datangnya kapan. Contoh lainnya kenapa gue bisa ke Amerika. Waktu itu kayak pengen sih lanjut master gitu kan. Tapi waktu itu sebenarnya pengen ke Eropa tuh. Tapi waktu itu ke Eropa dapet, cuman nggak dapet beasiswanya. Nah harganya juga kurang kurang bersahabat lah. Nah, karena waktu itu nggak ada beasiswa. Terus setelah pengumuman itu tahun depannya coba ke beberapa di universitas di Amerika. Akhirnya dapat satu nih di CMU. Waktu itu juga kayak nggak dapat beasiswa kan, nggak dapat LPDP, nggak dapat Fulbright. Jadi kayak tetap harus cari cara gimana sih biar bisa kesini. Setelah nanya-nanya ke orang kayak ini tuh memang udah dapat LOA. Terus jadi kayak kata orang-orang kalau ke Amerika tuh worth it. Jadi gue berusaha banget untuk cari tahu tuh gimana caranya sih bisa ngambil kesempatan ini gitu. Beruntungnya lagi kayak waktu itu
pas si CMU ini memberikan keringanan karena waktu itu lagi ada pandemi, jadi kayak memberikan keringanan untuk 1 semester. Jadi dari yang harusnya 3 semester jadi cuma bayar 2 semester. Dari situ kayak wah, ini kesempatan yang sangat bagus, gue gak boleh lewatin. Pokoknya harus cari cara gimana biar hitung-hitungannya masuk nih, walaupun uang sekarang emang pribadi belum ada, tapi gimana sih caranya biar ambil kesempatan ini gitu kan. Ya itu jadi kayak oke, waktu itu kan emang dari dulu suka sering nabung, nggak tahu buat apa, akhirnya pakai semua tabungan. Pokoknya udah dihitung itu pakai semua tabungan. Bilang ke orang tua mau minjemin, mereka udah pensiun jadi harus dibalikin. Jadi mau nggak mau juga harus dihitung kayak kapan bisa balikin gitu-gitu. Setelah dihitung-hitung, kayaknya sih risknya lebih kecil ya daripada baliknya gitu kan. Lebih sangat worth it untuk dicoba lah intinya untuk ke Amerika, walaupun risknya lumayan ada di situ. Jadi setelah dihitung-hitung, oke, bisa nih, kayaknya ke Amerika. Yaudah akhirnya ini kan juga kesempatan satu kali seumur hidup kan, jadi ya dicoba untuk ya udahlah, terjun aja langsung, bodo amat, coba aja ke Amerika dengan uang dan pinjaman dari orang tua gitu kan. Nah dari situ juga jadi kayak penyemangat kan untuk cari kerja juga di sini. Makanya tadi kayak gue cari cara buat dapat intern, gue cari cara buat dapat full time di sini selama lamanya lah, selama mungkin, biar bisa balikin duitnya dulu. Itu prioritas utama, dan prioritas kedua bisa dapetin pengalaman di sini. Jadi kebanyakan cerita hidup gue sih biasanya dari situ sih, ada kesempatan yang muncul. Pokoknya harus bisa tuh identify kesempatan-kesempatan yang ada. Habis itu udah tahu udah ada kesempatan nih, dan emang nggak jarang bakalan bisa dapet lagi kesempatan itu, ambil aja. Jangan takut buat ambil kesempatan-kesempatan yang ada. Jangan takut buat coba hal yang baru, walaupun pasti ada risk. I guess kayak the reward would be like bigger, right? So sometimes ya lu harus tahu lah kapan kesempatan itu datang. Lu harus bisa identify kesempatan itu datang, dan kapan kalau lu bisa ambil kesempatan itu sih. Jadi itu sih singkat ceritanya kenapa gue bisa di Amerika sekarang. Ada pertanyaan nggak? Jadi lo emang dari dulu, if there's an opportunity you seize it. Kok lo bisa punya mindset seperti itu sih? Kayak how did it happen? Kayak emang lo dari dulu kayak diajarinnya kayak apapun ada opportunity harus kamu ambil gitu. Kayak how did that develop? Pertanyaan yang bagus. A good question that to be honest does not really have an answer right now. Tapi kalau gue pikir mungkin lebih ke arah gue orangnya kepo. Gue suka cari tahu gitu kan. Gue selalu bertanya kenapa, terus kayak gue pengen coba hal-hal baru gitu sih. Jadi kayak kadang mungkin beberapa kali emang ada, dulu mungkin ada kesempatan-kesempatan yang mungkin muncul terus habis itu nggak diambil. Dari situ dapat pelajaran kalau ternyata kalau dicoba sebenarnya sih juga nggak masalah gitu kan. Yang penting tuh udah dicoba, yang penting tuh udah coba hal-hal baru, udah jadi belajar dari situ. Jadi hal-hal yang kayak dulu waktu kecil, definitely gue orangnya sangat kayak malas gini, malas itu gitu. Tapi kayak dari situ jadi belajar kayak aduh, jadinya nggak pernah kesampaian buat coba ini, jadi nggak pernah kesampaian buat coba itu gitu kan. Dari situ mungkin jadi kayak pelajaran buat hidup gue juga, kayak oh ternyata kalau dicoba ternyata oke juga ya, ternyata kalau dicoba nggak masalah juga kan gitu. Dari situ mungkin jadi kayak yaudah, sejak mungkin SMA dulu kayak yaudahlah coba ngekos gitu waktu itu. Kayak udah mulai pengen Lo coba SMA di Bandung mandiri. Dulu SMA di Bandung, gue dari Cilacap di Jawa Tengah.
Terus SMA waktu itu cuma mikir kayak aduh pengen coba ngekos, pengen coba nggak di rumah, pengen coba hidup belajar sendiri gitu. Terus yaudah coba cari di Bandung waktu itu, dapatlah di Aloysius Bandung waktu itu. Terus Sorry, Cilacap sama Bandung tuh sejauh apa? Cilacap sama Bandung itu 8 jam kalau naik kendaraan darat. Iya sekitar segitu paling Wow, cepat. Ya nggak ada pesawat sih, jadi itu paling cepat. wow. Ya lumayan jauh. Jadi ya dari situ sih mungkin kayak dari SMA itu belajar pengen ngekos sendiri, pengen belajar hidup sendiri. Dari situ jadi setiap kesempatan ada pelan-pelan lah, pelan-pelan diambil gitu. Mungkin dari kayak gue yang jarang lah pengen ketemu sama orang dan temen baru gitu. Jadi lebih kayak cobalah main sama orang. Dari yang malas ngobrol di depan umum kayak gini gitu. Cobalah bantuin si Gary buat bikin podcast gitu kan. Gitu-gitu sih. Dan ternyata emang itu sangat memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga sih di hidup. Kayak mengambil kesempatan-kesempatan ada atau membuat kesempatan-kesempatan yang ada pun juga sangat diperlukan dan sangat sangat membantu untuk memajukan ya pengalaman kehidupan gitu-gitu sih. Jadi lo orangnya ini ya, very open ya. Kayak sangat terbuka Kalau kayak. ya sekarang lumayan open sih. Tapi itu hal yang dipelajarin ya. Kayak enggak waktu dari kecil open terbuka untuk melakukan hal-hal kayak gitu enggak. Jadi kayak itu emang pelan-pelan, emang awalnya takut banget, tapi kalau sekalinya udah coba pasti kayak langsung berani. Ini adds up lah gitu. Jadi pengen ini ya, coba terus ya. Iya, jadi pengen coba terus benar. Oke, jadi lo SMA di Bandung, and then what happened next? SMA di Apa yang terjadi Bandung. habis itu? Ya SMA di Bandung, belajar hidup sendiri, belajar maintain keuangan sendiri, belajar masak dikit, gitu kan. Jauh dari orang tua, ya manage hidup sendiri gitu-gitu. Ya emang awalnya susah, awalnya nggak ngerti, awalnya bingung. Cuman ya lama-lama itu jadi sesuatu yang berharga juga sih, karena mau nggak mau later in our life kita juga emang harus mandiri kan, nggak bisa bergantung sama orang lain sendiri. Itu salah satu hal yang berharga yang gue pelajarin di SMA waktu itu. Terus ya udah habis itu ya SMA seperti biasa sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Kalau secara akademik ya oke lah rata-rata, karena itu SMA-nya lumayan bagus ya, jadi kayak emang orangnya pinter-pinter jauh lah gitu sama anak desa Cilacap gitu kan. Eh, jadi ya mau gimana lagi, jadi kalau menurut gue juga nggak masalah sih waktu itu, rata-rata aja gitu kan, kayak it doesn't matter, kayak yang penting ngerti, yang penting bisa dipakai, yang praktikal itu bisa dipakai. Sosial juga harus tetap jalan kalau bisa, terus fun juga tetap jalan gitu, main game, main kemana kayak jalan-jalan. Um, jadi ya harus balance semuanya, jadi waktu sih biasa-biasa aja. Makanya karena biasa-biasa aja itu pas tahun ketiga pengen waktu itu udah akhirnya oke pengen coba ke ITB deh kan, yang kuliahan yang dekat, universitas yang dekat di Bandung itu kan ITB kan yang bagus. Oke pengen ke ITB deh, cobain dah tuh SNMPTN yang jalur undangan. Tapi ya karena biasa-biasa aja, rata-rata doang. Ya kalau dilihat dibandingin sama orang-orang lain kalah dong. Jadi nggak keterima undangan waktu itu. SNMPTN ditolak. Ya udah, oke deh, ya udah kalau gitu masih ada satu kesempatan lagi nih kan, SBMPTN buat jalur tulis. Ya udah, akhirnya di situ kayak mendedikasikan diri untuk belajar untuk SBMPTN ini, karena I don't know. Waktu itu pengen aja ke ITB gitu. Waktu itu belum kepikiran sama sekali pengen ke luar negeri, kayak it's out of my reach. Kayak I don't think I will ever able to do that gitu kan waktu itu. Yaudah yang bagus di Bandung gitu kan ITB gitu. Ngapain ke kota lain gitu kan. Udah betah di Bandung. Ya udah cobain SBMPTN, trying to figure out gimana biar
bisa fokus ke sana belajar terus di situ gitu. Akhirnya dari situ syukurnya sih ya emang dapat gitu kan, walaupun setelah ngerjain tuh gue sebenarnya nggak ngerasa pede sih ya, Oh tapi ya? ya nggak tahu kenapa. Gue masih punya ini ya, masih, jadi soalnya kan dibawa pulang sama coret-coretannya. Gue masih Hah. ada tuh 3 lembar soal yang kayak TPA, IPA sama apa gitu di rumah. Gue sebenarnya bisa bisa ngecek tuh jawaban gue bener apa enggak gitu kan sekarang, cuman kayak belum berani aja kayak. Oh, nggak tahu sih waktu itu emang beneran jawabannya atau emang beruntung atau gimana, gue juga nggak tahu, gue belum mau cek. Tapi ya syukurnya walaupun nggak pede waktu itu, tetap keterima pilihan satu. Itu waktu itu gue jurusan namanya STI, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika di ITB. Terus kayak ambil jurusannya informatika, setara sama computer science lah. Ya jadi ya, menurut gue sih nggak mulus-mulus banget ya, karena Aha. ya gue orangnya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu ngeplan ke depan gitu. Jadi kadang kayak tadi kan, oke, gue belajar biasa-biasa aja di SMA gitu kan, karena gue nggak pernah ngeplan gue mau ke ITB. Eh, Mhm. Ya pada akhirnya keteteran juga kan, gue harus SBMPTN belajar lagi gitu-gitu. Jadi lu emang planningnya ke depan tuh kayak, do you plan in days or like hours or just Enggak sih. I never actually plan. Kayak mungkin gue cuma tahu gue sukanya apa gitu aja sih. Waktu sekarang kalau sekarang ini kayak dari dulu sih, dari kecil. Kayak dari kecil udah tahu nih sukanya emang di depan komputer, gitu kan. Jadi waktu kecil tuh udah kepikiran tuh kalau misalkan kuliah, pokoknya kalau kuliah mau yang di depan komputer aja gitu kan, mau yang belajar di depan komputer gitu. I wanna have fun waktu di kuliahan gitu, jangan yang kayak yang kayak biasanya belajar hal-hal yang gak disukain gitu. Jadi emang itu doang plan-nya sebenarnya, kayak how do I get there, and what's next after that. Gue nggak pernah plan gitu kan, kayak ya udah, oke, emang kesampaian di ITB masuk informatika, uh, emang di depan komputer terus, oke, udah terjun di situ, ya udah kerjaan lanjut aja di situ karena emang suka kan dari dulu. Jadi ya I don't have a plan, tapi gue cuma tahu, oh, gue sukanya ini nih, itu aja sih. jadi udah ada ini ya, clues-nya ya. Mungkin sejenis itulah. Nah, iya, nggak tahu juga sih. Boleh dibilang close, boleh dibilang mungkin um, lebih apa ya, cukup beruntung udah mengenal kayak apa yang diri gue suka waktu kecil, gitu aja sih paling mungkin. Lu sempat kayak ini nggak, bimbang gitu nggak, kayak interested in something else, ini jurusan ini juga menarik nih, aduh bingung. Kadang pernah sih, kayak waktu itu gue juga suka, gue sebenarnya juga suka kayak hal-hal yang terkait kayak fisika gitu kan. Mhm. Jadi gue juga tertarik sama kayak yang sipil gitu-gitu, atau gue juga suka gambar-gambar ngejelas, jadi kayak arsitektur will be okay. Gue juga suka ilmu-ilmu tentang tata kota gitu-gitu, jadi kayak sometimes ke sana gitu. Tapi kayak kesukaan gue di sana tuh nggak sesuka itu gitu, jadi kayak tetap aja kayak oke, I don't think gue nggak I don't think kayak itu adalah sesuatu yang gue pengen kejar setelah umur hidup gitu. Jadi kayak mungkin gue belajarin itu on the side gitu, jadi tapi gue tetap yang ke komputer ini, whatever it is, kayak itu jadi programmer or like everything like buat komputer lah sih sebenarnya waktu itu ya. Dulu lulus 2000 berapa? Lulus SMA? Lulus SMA 2012, 2013. 2013. Pas zaman itu kayak tech
nggak se-big sekarang ya. Iya, Dan enggak. dulu ini nggak kayak ada orang yang kayak bilang ngapain kuliah itu gitu. Banyak ya, nggak sebanyak itu sih, tapi ada lah, ada. Terutama Ada. kalau dari desa gitu kan, dari kampung gitu kan, pasti ada lah yang kayak kenapa nggak buka toko, kenapa nggak apa langsung kerja gitu-gitu kan. Biasanya sering ada orang yang mencekoki itu kayak. Tapi waktu itu gue pikir kayak kenapa harus kerja gitu kan, kayak kenapa nggak belajar dulu gitu. Kerja kan bisa ntar habis kuliah gitu kan, bahkan bisa dapat yang lebih baik kalau misalkan udah punya apa ya, kayak ilmu gitu. Sering ya kalau waktu itu lumayan ada beberapa orang yang beberapa kali terjadi juga, ada kayak yang mempertanyakan kenapa milih misalkan komputer gitu, komputer science atau informatika gitu kan. Beberapa orang kayak waktu itu kan emang belum segencar ini kan, apa namanya, si komputer teknologi gitu-gitu. Jadi beberapa orang masih menganggap nih, ntar kalau lulus jadi apa, buka toko komputer gitu misalkan, atau betulin internet atau gimana gitu lah. Jadi kayak mereka belum tahu gitu kan. Ya sebenarnya gue juga belum tahu, sejujurnya waktu itu gue juga belum tahu mau jadi apa. But then gue ngerasa oke, gue nyaman kok di sini gitu. Whatever I will be gitu ya, gue rasa gue bakalan seneng gitu. Jadi I don't mind kayak mau ntar kerjaannya aneh atau nggak jelas atau menurut orang kayak nggak keren gitu. Ya udah, tapi kalau gue suka it's not a problem gitu kan. Jadi kayak gue berhasil kayak menepas orang-orang yang mencukupi kayak pengen kenapa nggak jurusan ini sih. Waktu itu ada juga kan kayak FTTM namanya minyak gitu, teknik pertambangan gitu, minyak waktu itu lagi tinggi-tingginya kan, kayak ngapain sih nggak suka gitu kan, minyak tambang gitu gitu. Terus ada juga kayak waktu itu kenapa nggak ke kayak yang ekonomi dulu gitu. Kayak itu banyak banget nih yang lagi banyak banget nih yang butuh perusahaan gitu kan. Kayak emang suka sih sebenarnya ngitung-ngitung kayak gitu. Gue suka banget kayak financial planning ke diri gue sendiri. But then kayak no, still kayak gue lebih sukanya tuh ya komputer ini gitu. Jadi ya karena gue secara pribadi sukanya ke sana, ya gue lebih nyaman di sana. Gue berhasil apa ya, berpegang teguh lah gitu sampai sekarang. Dan emang kenyataannya kalau emang fokus ke hal-hal yang gue suka, emang nggak kerasa sih. Tiba-tiba mungkin tadi kayak orang bilang gue tiba-tiba kerja di Meta, nggak tiba-tiba juga sih, itu kayak pelan-pelan gue melakukan hal-hal yang gue suka. Dari di kuliah di Indonesia gue pernah kerja juga di Traveloka kan, terus kayak dari ambil master habis itu baru sampai ke sini. Perjalanannya nggak secepat itu gitu. Gue bukan orang yang kayak punya privilege yang cukup besar untuk bisa kayak langsung lompat dari misalkan SMA langsung kuliah di luar negeri atau langsung kerja di luar negeri. Kayak no, perjalanan yang gue lalui cukup panjang sih untuk bisa mencapai di sini, dan perjalanannya pun belum selesai gitu kan, dengan berbagai macam masalah yang terjadi di sini. I will never know kayak gue bakalan di mana tahun depan atau tahun 2 tahun lagi gitu. Iya. Lo dulu pas SMA kayak lo udah mendalami kayak dunia tech gitu nggak, kayak lo baca-baca buku tentang tech ataupun kayak ngikutin beritanya? Ngikutin berita mungkin dikit-dikit ya, waktu itu agak kurang suka juga kan kayak baca berita. Tapi yang kenapa yang gue bisa ikutin waktu itu adalah, yang gue sering ikutin adalah game gitu kan. Kayak gue juga awalnya suka komputer ya karena dari suka main game gitu. Kayak waktu itu ada game online, ada game emulator, ada PS gitu-gitu. Dari situ kayak pengen belajar nih gimana sih. Awalnya sih waktu itu yang kayaknya waktu itu pertama kali gue pelajarin kayak website kan, waktu itu awal-awal orang awal-awal internet lah di Indonesia. Gimana sih cara bikin website gitu kan.
kayak oh kayak gini gitu. Terus habis itu ada juga waktu itu kalau nggak salah kayak pernah tau nggak game online kayak Ragnarok gitu, kayak kayak Ayo Dance gitu-gitu. Itu kan game Tahu online dong, tahu ya. tahu. Nah itu game online yang cuma bisa dimainin sama pakai internet kan. Sedangkan gue berasal dari desa, waktu itu internet tuh mahal banget dan lambat banget. Dan kalau mau ke warnet tuh mahal banget. Jadi kayak gue coba cari tuh gimana sih caranya biar bisa main offline gitu, nggak Mhm. pakai internet. Ternyata ada. Nah sekarang gue baru tahu ternyata itu kayak kayak sejenis well kayak gamenya di mod untuk biar biar bisa dimainin offline, servernya ditaruh di komputer sendiri gitu gitulah. Baru sekarang ini nih gue paham, oh ternyata tuh gitu. Tapi dulu waktu kecil ya asal install aja. Tapi dari situ jadinya ngoprak apa ya, banyak ngoprek-ngoprek hal-hal yang apa ya namanya yang baru gitu kan, kayak gimana sih cara, walaupun gue waktu nggak ngerti cara kerjanya tapi gue ngerti cara ngopreknya gitu kan. Dan kayak dan apa yang gue oprek adalah hal yang gue senangin, yaitu main game waktu itu. Jadi kayak hasilnya langsung kelihatan, kayak misalkan Mhm. apa ya, waktu itu kan Ragnarok tuh kayak game RPG gitu kan. Oh gue pengen misalkan levelnya tuh sampai jadi langsung gede nih, gue malas main gitu. Ya udah gue coba pelajarin, oh di situ ada database gitu. Terus kayak gue coba ganti database-nya, oh ternyata gitu gitu gitu. Terus kayak pengen misalkan nambah monster lalala gitu, oh, bisa gue edit filenya gitu gitu. Dari situ muncul kayak curiosity, gimana sih cara kerja game, gimana sih cara kerja programming, gimana sih cara kerja komputer gitu. Dari situ bikin kayak ya coba cari tahu cara bikin game, coba cari tahu cara bikin website gitu kan. Baru dari situ ya lama-lama ya makin kayak senang aja. Terus kayak emang sempat mencabang-cabang, kayak cara-cara tahu gimana cara edit video, cara-cara tahu gimana edit kayak sound, atau cara-cara tahu bikin Photoshop gitu-gitu. Cuman yang gue lebih emang suka adalah ya building something using the programmingnya itu sih. Hmm. Jadi gue dari situ tahu, oh gue suka ngotak-atik suatu produk dan bikin suatu produk itu menjadi sesuatu yang lebih bagus at least di mata gue gitu. Jadi sering ngutak-ngatik ya, dan diawali dari bermain game. Iya waktu itu sih kayak gitu ya. Ya dari situ apa ya, ya belajar banyak banget. Dan walaupun waktu saat itu nggak tahu, tapi karena curiosity-nya udah kayak ya kepancing, ya terus terjun aja di situ gitu. Jadinya Gue ada temen juga, dia dulu pas kecil juga seneng main RO juga ya dia, Ragnarok Online kayak lo. Sekarang dia lagi ini pursuing a PhD in Artificial Intelligence. gila mantap. Iya, emang main game tuh Man, nggak sesuatu yang buruk. Game itu sesuatu yeah, yang bagus malah menurut gua. Orang harus yeah, main game. that gamer mentality man. And gue harusnya kayak main RO juga sih dulu. Tapi sebenarnya sejujurnya gue nggak main RO. Jadi sejujurnya gue main game lain kayak Ayo Dance, tutorial online. Tapi gue nggak pernah main yang Ragnarok online tuh nggak pernah. Cuma yang waktu itu ada tuh Ragnarok offline, yang dijual dan dikirim ke Cilacap. Jadi ya wow, oke, daripada nggak ada gue beli aja kan gitu. Jadi sebenarnya gue juga nggak main Ragnarok online sebenarnya. Cuman gue suka aja main game. Gue jadi inget zaman dulu kayak install software aja susah banget dulu. Iya. Dulu tuh harus cek next, terus bisa gagal lah. Gitu. Sekarang tinggal ke App Store, Play Store, Iya, tinggal install. download. Dulu kayak harus nggak tahu butuh skill sendiri sih buat install software doang, mesti kayak nge-crack gitu lah. Iya, benar. Itu juga sesuatu yang ya waktu itu juga cuma tahu kayak cara pakainya kan. Sekarang kayak udah lumayan lah ngerti, kayak oh ternyata tuh nge-crack tuh kenapa sih kayak gini. Itu jadi juga kind of like sparks the curiosity juga sih, kayak pengen tahu. Jadi sekarang kalau sekarang ini gue lebih kayak ngeliat ke look back ke belakang, kayak apa yang dulu gue lakuin, apa yang gue jalanin tuh
gue lihat lagi kenapa dulu misalkan dari online bisa offline gitu-gitu, gue seneng sih kayak ngeliat ke situ kayak oh ternyata kayak gini ya, setelah berapa belas tahun tuh mempelajarin ini, gue baru tahu tuh sekarang kayak sesuatu yang menurut gue ini menyenangkan sih, setelah selalu punya ilmunya dan lu bisa tahu balik lagi ke belakang waktu gue kecil, oh ternyata gue dulu cuma pakai doang, oh ternyata gini sih, gini cara kerjanya gitu. Itu sesuatu yang cukup menyenangkan sih sekarang ini untuk gue. Interesting. Jadi lebih apa ya? Meaningful, colorful. Iya Kayak mungkin. setelah lo ngerti how it works. Iya benar. Dan kayak cukup a bit of achievement, kayak jadinya kayak a long, like a long quest gitu loh untuk mencari jawaban yang sebenarnya bukan sesuatu pertanyaan juga sih, cuman kayak ya kepuasan tersendiri lah. Jadi dari yang gue user waktu kecil sampai sekarang udah dewasa ini jadi lebih ngerti, kayak oh ya puas lah gitu kayak. Nice. Jadi lu lulus dari ITB Computer Science, terus lu kerja di Traveloka. Ya. Ceritain dong tentang pengalaman lu di sana. Ya lumayan menarik, banyak yang menarik sih. Cuman ya banyak yang menarik, dan itu Traveloka salah satu company yang cukup apa ya bisa dibilang bagus lah gitu di Indonesia. Mereka punya kalau gue dengar dari teman-teman gue yang kerja di company lain yang di Indonesia gitu, gue rasa Traveloka culture-nya lumayan lebih ke arah luar negeri, di mana mereka tuh yang beda lah gitu, nggak kayak kerja sama orang Indonesia biasa gitu. Orang-orang yang dalam juga berkualitas, kayak enak banget diajak kerja sama, dan nggak cuma orang-orang Indonesia doang yang ada di situ kan, karena Traveloka cukup kayak ada di satu Southeast Asia, jadi mereka punya kantor di mana-mana gitu kan. Jadi waktu itu beruntung banget bisa di sana. Tim-tim awal tuh dapat lead-nya dari orang di Singapura, orang India, jadi kayak ke-expose banyak culture dari luar, gimana cara orang kerja di IT di luar negeri, gimana sih cara orang nge-manage orang-orang di perusahaan yang internasional gitu-gitu. Jadi kayak banyak hal yang bisa dipelajarin di situ sih, dengan sangat-sangat beruntung bisa masuk ke Traveloka waktu itu. Terus jadi karena itu gue merasa gue kesini sendiri ke Meta, ke waktu itu sempat juga intern di TikTok, nggak ngerasa se-culture shock itu untuk secara kerjaan ya, karena emang menurut gue Traveloka cukup berkualitas banget gitu untuk company yang headquarternya di Indonesia. Mungkin bisa dibilang yang hal yang sama kayak Tokopedia atau Gojek, cuman gue juga belum pernah di sana. Jadi banyak hal yang dipelajarin, terus terutama karena ini startup waktu itu kan Traveloka, jadi banyak hal yang dicoba, banyak hal eksperimental yang coba dibikin, banyak hal-hal yang emang belum ada yang bisa dieksplor, terus punya kebebasan yang cukup gede waktu itu kayak untuk mencoba bikin sistem baru gitu sih. Dan dari lead dan manajernya sendiri juga mereka suportif, kayak enak sih waktu itu emang. Dan enaknya lagi tetap nyantai lah, lebih nyantai daripada di US kan, kayak orang ya walaupun mereka culture udah agak ke luar negeri, tapi kan tetap di Indonesia di mana yang lebih agak nyantai lah daripada kalau di US ini gitu. Cuma secara struktural, secara manajemen, cara kerjanya udah lumayan mirip sama US lah, at least yang gue tahu. Wow. Sounds like a very well-run company ya. Yeah, hopefully still. Gue nggak tahu, cuman waktu itu 2017, 2020 lah sebelum pandemi, ya, really good company. It's great. Lalu kepikiran dari mana abis itu S2? Orang biasa cukup di S1 aja. Kepikirannya gini, jadi ya gue selalu ngeliat kayak ke teman-teman gue kan, kayak
ke orang-orang yang terdekat dengan diri gue. Lihat aja mereka kayak suka kayak kepoin, oh mereka lagi ngapain. Terus kayak terinspirasi lah kalau bahasa halusnya, kayak melihat mereka ada teman yang udah kerja di Singapura, ada teman yang udah kerja di Jepang, ada teman yang mau udah ke US juga gitu kan, kayak oh enak ya kerja di luar negeri gitu. Tapi gue waktu itu kayak juga pernah coba-coba untuk interview untuk kerja di luar negeri pun nggak semudah itu gitu kan. Dan nggak, emang waktu itu mungkin gue juga skillnya nggak setinggi itu untuk bisa diterima sama perusahaan luar negeri. Jadi kayak I don't think kayak gue bisa langsung lompat tuh ke langsung kerja di luar negeri gitu. Dan yang gue lihat beberapa teman juga mereka ambil master dulu gitu untuk ke luar negeri. Terus kayak okay, I think that would be a really great plan gitu. Kayak as I said, gue gak punya plan, gue cuma ngeliat orang lain pernah ngerjain apa, and sometimes it works. Jadi kayak gue coba ikutin langkah mereka gitu. Yaudah, oke, mungkin that's the way gitu kan. Kayak yaudah, gue coba cari kuliah dulu. Tahun 2018 gitu, coba daftar LPDP juga, nggak dapat. Kayak ditolak semuanya gitu kan. Yaudah. Tapi ya mau gimana lagi kan, ya udah kerjain dulu aja kerjaan di Traveloka, toh itu juga menyenangkan kan. Terus nggak disangka tahun 2019-nya di Travelokanya sendiri kita ada kayak reorg, kayak ganti tim, pindah tim gitu-gitu. Jadi gue pindah ke tim yang punya tim kayak sister tim di Singapura. Jadi kayak kita sering kayak koordinasi sama tim di Singapura untuk bikin suatu sistem gitu-gitu kan. Dan lead gue sendiri ada di Singapura. Jadi seperempat atau sepersekian dari mimpi gue untuk bisa kerja di luar negeri sebenarnya udah kecapai tuh di situ. Beruntungnya dari Traveloka itu, karena sering juga kayak diajak business trip untuk ke Singapura, untuk coba kerja di sana, kerja bareng orang di sana. We are using English to speak to each other gitu. Untuk waktu itu tuh awal-awal emang susah banget, kayak harus ngejelasin technical things in English. But ya itu kayak sesuatu hal yang gue setelah di look back kayak that's a really good thing, that kayak Traveloka nge-prepare gue kayak dan kayak mendorong gue untuk ke arah sana gitu kan, untuk belajar menjadi orang yang bisa kerja di luar negeri, orang yang cocok untuk bekerja di sana gitu kan. Jadi kayak sepersekian mimpi gue udah tercapai di situ. Gue merasa kayak I think I'm also good lah kalau kayak gini juga. Tapi waktu itu gue tetap coba lagi sih, kayak gue coba lagi master tetap. Akhirnya nggak disangka yang itu dari 2019 ketika daftarnya, terus 2020 Februari dapat email kayak diterima nih satu. Waktu itu daftarnya beberapa, cuma dapat satu gitu di CMU ini. CMU apa? Carnegie Mellon University. Ya itu juga sebenarnya gue daftar Carnegie Mellon itu karena teammate gue dia lulusan di sana. Jadi kayak itu gue juga mau mencontek kayak orang terdekat gue, di mana sih dia dulu kuliahnya gitu kan, kenapa kok dia bisa keren banget gitu kan. Ternyata dia Carnegie Mellon gitu. Ya udah coba deh gitu. Terus ternyata bisa nih masuk gitu. Ya udah abis itu yang tadi kayak Februari ngelihat gimana cari caranya untuk bisa kuliah di sini. Akhirnya dapat kan. Tadi makanya kenapa gue berusaha mati-matian untuk ambil kesempatan ini, karena gue yakin ini nggak akan datang lagi dalam waktu dekat. Dan emang udah pengen banget tuh kayak level up lah untuk kerja di luar negeri, untuk belajar hidup sendiri lagi di negara orang gitu. Kayak level up waktu SMA aja sih sebenarnya. Mirip lah. Pengen ngerantau lagi. Iya, lebih merantau lagi. Karena kalau ngerantau di Indonesia, kalau bagi gue sekarang udah
it's easy gitu. Ya, nah kalau di sini udah wah, this is another different level lah gitu. Different level. Ya. Terus lu sempat bilang kan lu sampai pinjem uang dari orang tua sendiri demi S2. Tell me more about that. What do you want to talk me? Apa yang Like, pengen lu tahu kayak dari situ tapi? like why? What gave you the confidence to do that? Did you like do the math initially? Oh, definitely lah. I think it's very inspiring gitu kayak Really? lo nekat dan it paid off gitu. You're here, Yeah. lo kerja di US. Kayak Yeah, definitely. very inspiring Yeah, sih. definitely. Most people soalnya kayak dibayarin aja gitu. That's it. And like they may or may not get a job here. Yeah. But it made the returns it went really well gitu for you. Yeah. ROI-nya hit lah gitu. Ya lumayan. But yeah, definitely gue ngitung lah gitu kayak I always as I said gue juga suka bikin personal financial planning sendiri dan definitely gue ngitung kayak even though like the worst case kayak kalau misalkan gue nggak dapet kerja di sini berapa tahun gue harus kerja di Indonesia untuk balikin uang yang gue pernah hamburkan di US gitu kan. I did the math and it turns out that it's bad but it's doable. Like kalau nggak salah itu 9 years gitu. Kayak okay, well yeah, sure gitu kan. Yeah, I think it's worth the risk kan kayak 9 years kerja untuk membalikin uang itu. But then kayak tapi gue juga ngitung best case-nya kan. Best case if everything goes right kayak 1 tahun harusnya udah bisa dibalikin gitu kan. Jadi kayak okay, I think the risk is big but it is worth to try, right? So definitely it's a calculated risk. Nggak kayak gue jump ntar kalau misalkan gue nggak bisa bayar gue harus pinjol atau gimana gitu, enggak. Definitely calculated. Tapi ya itu apa ya gimana ya kayak walaupun ya harus tahu risknya kayak gimana, udah dihitung dan kalau udah emang merasa nyaman dan udah merasa oke, ya terjun aja gitu. It's definitely worth it lah. Dan sometimes hal yang terjadi juga nggak seburuk yang dipikirkan gitu. Malah kadang-kadang kalau misalkan ada risk di belakangnya, kalau buat gue ya kalau ada risk kayak yang lagi di belakang gue ngejar-ngejar gue, it will be become like kayak mendorong gue untuk lebih kayak memacu gue untuk lebih mengerjakan itu lebih niat lagi, cari kerja lebih niat, belajar lebih niat, kayak ya kayak jadi sebuah motivasi yang sangat besar lah gitu bagi gue. So definitely try. Mungkin nggak langsung yang risknya gede, but then try gitu kan. Definitely you have to calculate it. Jadi kayak jangan juga kayak lihat kesempatan dapat apa sih judi online $1 million gitu. Emang apa namanya kesempatannya ada, rewardnya gede. Tapi coba dikalkulasi risknya kan. Risknya gede juga gitu. Risknya nggak make sense gitu kan. Jadi ya tetap definitely it's a calculated risk. Jadi ya you have to find a balance where you want to jump to do something lah gitu. Right. Kayaknya lo cocok Fer jadi orang-orang content creator personal finance / tech guy. Gue terlalu konservatif orangnya. Jadi I don't think so. That's good. That's good. No. Karena kalau orang kayak gue nggak akan kaya karena terlalu konservatif. Jadi nggak ngambil yang kayak misalkan Bitcoin gitu lagi gede, gue nggak akan take gitu. I calculate the risk dan for me it's too big. So usually orang kayak gue jadi ya
hidup nyaman tapi nggak kaya gitu aja sih. Enggak lah. We'll see. Ya, that's I don't know. Oke. Jadi lo S2 di US dan gimana ceritanya lo bisa di Facebook? Ya itu, berarti kan kayak tadi apa ya? Udah dihitung nih, udah dikalkulir terusnya. Dan emang gue harus kerja di sini at least setahun untuk bisa balikin apa ya modal lah gitu. Modal yang gue ambil untuk kuliah di sini. Dan emang tujuan gue kuliah kan buat kerja lagi. Karena sejujurnya master itu banyak semua orang ngomong adalah ngulang lagi undergrad gitu. And it's true. Itu cuma kayak memperdalam sedikit dan kayak menambah experience baru yang mungkin gue nggak dapet di Indonesia. But yeah, it's true gitu kan, kayak itu sebenarnya kayak ngulang undergrad. Jadi tujuan gue emang kesini buat kerja, bukan kayak fully untuk akademik gitu-gitu. Gue nggak mau naif lah untuk hal itu. Terus yaudah, gue berusaha sebenarnya dari intern sih. Jadi kayak gue coba harus dapat intern. Karena kalau intern biasanya dapat apa return offer kan. Jadi berusaha dari situ. Terus dapat dari situ. Jadi kayak udah ada pengaman lah gitu. Kalau gue punya kerjaan. Udah habis itu cari lagi, coba lagi. Kebetulan yang tadi gue bilang tiba-tiba ada recruiter Meta yang reach out, kayak bukan gue udah berusaha kan, misalkan reach out kayak misalkan perusahaan kayak Google gitu, mereka nolak gara-gara visa. Itu sesuatu yang kayak gak jelas sih, kayak why I have a valid visa, gue bukan imigran gelap. Terus kayak beberapa perusahaan juga waktu itu nggak bales, atau waktu itu juga gagal interview di beberapa stage gitu. Kebetulan yang Meta ini dia nge-reach out, terus kayak yaudah gue bener-bener fokusin gue untuk beresin interview ini secepat-cepatnya. Jadi kayak gue ngeping terus tuh si HR-nya, si recruiternya untuk kayak mana next progressnya buat interview, mana next stage gitu. Karena udah on fire lah, lo on fire untuk dapetin kerjaan di Meta ini sih kayak. Dan gue melihat Meta sendiri ini juga kayak perusahaan yang unik kan gitu. Di mana lagi lu bisa dapetin perusahaan yang serve like 3 billion people in the world untuk sesuatu sosial media yang kayak gini. It's kayak menurut gue pengalaman yang bakal sangat-sangat berharga kan gitu. Dan ya untuk dapetin kesana emang gak mudah sih. Jadi kayak kalau di komputer software engineering ini kan ada yang namanya lead code, jadi harus ngerjain si lead code itu, ngerjain soal-soal, prepare the interview, mock interview, terus kayak harus behavioral juga ada, kayak harus ngomongin apa, past project, harus dijelasin kayak dulu gimana, secara kerja secara timnya gitu-gitu, harus banyak ngomong juga. Jadi itu hal yang cukup melelahkan, tapi emang harus dilakukan mau nggak mau. But then again, karena ada motivasi di belakang, jadi emang bukan lebih mudah sih, lebih kayak terdorong lah gitu, terpacu. I have to do this, harus get this one gitu. Kalau enggak 9 tahun kerja di Indo gitu kan rasakan. Jadi semangat deh. Lebih semangat lah waktu itu. Tapi ya gitu, secara proses mirip-mirip sama perusahaan lain. Ada 3 kali interview, 2 kali coding, 1 kali behavioral. I have to get through all of it. Terus terus gue juga harus, jadi sebenarnya kan gue udah kerja 4 tahun di Indonesia, tapi di sini jadi gue dianggapnya kayak fresh graduate lagi karena baru kuliah lagi. Jadi ya harus melalui hal itu juga kayak gue harus anggaplah turun level lah gitu, karena mereka nganggap gue sebagai fresh graduate gitu, walaupun gue udah punya ada 4 tahun pengalaman. Hal kayak gitu ya mau nggak mau harus jalanin gitu, karena but that's the process. Yes. Wow. And you're here right now, still at Meta.
And, Yeah, I don't know. happily ever after. No, not really. Kan tadi harusnya ya gue lu tau lah kayak di US kan nggak gampang ya sebagai imigran yang resmi gitu, karena banyak hal yang harus dilalui. Kayak gue masih visa student, gue belum dapat visa kerja, dan gue udah coba 2 kali untuk dapat visa kerja, itu juga belum dapat karena itu lotre ya kan. Terus punya satu kesempatan lagi nih untuk dapat visa kerja. Kalau misalkan nggak dapat, gue juga harus pindah ke go out from Amerika lagi, harus pergi dari Amerika. Ya, lu tau lah Gar. Jadi perjalanan belum beres nih sebenarnya. Perjalanan belum beres. But then again, gua jalanin aja sih sekarang. I don't have a plan. Especially kayak sekarang ada layoff segala. Beruntungnya waktu itu kemarin nggak kena. Cuman who knows what's next. Jadi ya udah, kalau gue sih sekarang jalanin aja karena that's life I guess. So you never know ya. One last question for me. Jadi ada satu lagi pertanyaan. Jadi menurut gue Fer, kayak lu itu S1 di Indonesia dan sekarang bisa kerja dan tinggal di Amerika. Itu menurut gue tuh kayak salah satu outcome best case buat Indonesian undergrads gitu. Kayak lu bener-bener kayak berarti kayak the best of the best gitu. Kayak lu bisa bisa kerja di Silicon Valley bro, software engineer. Kayak menurut gue tuh kayak very inspiring. And gak banyak yang bisa kayak lo gitu menurut gue. Kayak lo bener-bener kayak best case skenario-nya lah. Dan I think it's very inspiring. Lo ada advice gak buat orang-orang yang pengen menjadi kayak lo? Bisa tinggal di sini, kerja di sini, succeed professionally. Definitely nggak harus jadi kayak gue kan. The first thing first. Yang gue pengen orang-orang tahu at least adalah apa yang kalian suka dulu. Sebenarnya kalian sukanya apa? Jalan yang kalian suka. Definitely it will be hard. Gak akan gampang. Tapi kalau kalian ngerjain hal yang kalian suka, gue yakin kalian gak akan capek. Kalian bakalan selalu lakukan itu karena itu hal yang kalian suka. Dan eventually kayak ya karena kalian fokus ke satu hal itu yang kalian suka, eventually banyak bakalan dapat kesempatan yang muncul kan. Dan orang-orang bakal ngeliat kalau kalian tuh excel at that kind of things, at hal yang kalian suka. Dan setelah muncul kesempatan itu, cobalah ambil kesempatan itu, terus dicoba terus. Tiap ada kesempatan yang ada, coba diambil terus. Eventually kalian bakalan berada di suatu titik di mana kalian tuh lebih tinggi relatively terhadap diri sendiri di masa lalu lah gitu. Nggak harus ngelihat ke orang. Salah satu caranya gue untuk tahu kapan gue harus ngambil kesempatan adalah dengan lihat ke orang lain. But then it doesn't necessarily you have to do that gitu. Kayak nggak perlu ngomper ke orang lain. Jadiin orang lain mungkin sebagai inspirasi aja, kayak oh dia kuliah ke Amerika, okay, I'm inspired to go there as well gitu. But jangan kayak ambil jadi kayak aduh dia di Amerika gue harus ke sana, no. But then kayak ya jadiin inspirasi aja. It will help, but definitely jangan lihat orang lain sebagai sesuatu yang harus digapai, harus diraih gitu sih. Dan ya asal kalian suka menjalaninya, kayaknya bakalan selalu apa ya namanya, selalu berada di jalan yang benar untuk menuju ke whatever kesuksesan yang kalian define gitu kan. Jadi ya jalanin yang kalian suka, itu aja sih. Oke. Sip deh. Thank you Fer. I really enjoyed this conversation and gue suka banget tadi monolog terakhir lo. Okay, that was amazing. Okay, thank you. Oke deh. Ya, Thank you, semoga Fer. membantu Gar ya. Semangat editnya. Thank you. Yuk. Alright, bye Fer. Yuk, bye.